Halo Sobat Sejarah, ketemu lagi dengan saya, Pandey Nyoman Swastawan, guru pengajar dari SMA Negeri 1 Sumbiu, yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita ke materi, tentu kita harus menguasai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian, kompetensi dasar dalam bidang keterampilan, nanti peserta didik dapat menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, kemudian menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Sebelum kita ke materi, pernahkah kalian melihat kopi atau bahkan meminumnya? Kopi adalah tanaman khas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kebetulan juga Indonesia sebagai negara agraris. Dan dari catatan, Indonesia juga sebagai negara pengekspor kopi terbesar ketiga di dunia. Berikutnya ada tebu. Pernahkah kalian memakan tebu atau meminum air tebu? Tebu kemudian diolah menjadi gula yang kita konsumsi dalam membuat minuman sehari-hari. Nah, apa hubungan antara kopi, tebu, dan dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Kedua tanaman tadi adalah salah satu dampak positif dari penjajahan bangsa Barat, terutama Belanda di Indonesia. Berkat kebijakan Belanda dalam bidang kultur stelsel atau tanam paksa, masyarakat kita, bangsa Indonesia, akhirnya mengenal tanaman-tanaman yang bisa diekspor ke luar negeri. Salah satunya adalah kopi dan tebu. Sebetulnya masih ada juga tanaman lainnya, seperti teh maupun tembakau. Nah, dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat Indonesia sebenarnya memiliki dampak di berbagai bidang. Nah, dampak pertama yang akan kita bahas adalah dampak pada bidang politik pemerintahan. Nah, apa sih dampaknya? Nah, ketika Belanda sampai di Indonesia, kemudian melakukan tindakan kolonialisme dan imperialisme, akhirnya Belanda melakukan kebijakan yang ketat dan cenderung menindas. Di sini, masyarakat Indonesia kemudian dijadikan sebagai tenaga yang dipekerjakan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam bidang politik dan pemerintahan, dalam kekuasaannya di Indonesia, Belanda juga menerapkan salah satu kebijakan politik yang cukup efektif, yaitu adalah Divide et Impera. Nah, apa itu politik Divide et Impera? Politik Divide et Impera adalah politik adu domba, di mana Belanda menerapkan politik ini untuk melakukan tindakan pecah belah terhadap penguasa-penguasa lokal yang ada di Indonesia. Kedua, dalam pemerintahan Belanda terbagi menjadi dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa yang sebagian besar jabatan dipegang oleh orang-orang Belanda maupun orang-orang yang berasal dari Eropa. Kemudian ke pemerintahan pribumi, di sini beberapa kebijakan atau jabatan khusus dipegang oleh orang-orang pribumi. Nah, jabatan-jabatan ini biasanya di tingkat paling rendah atau di tingkat desa. Kemudian di bidang ekonomi. Dampak kebijakan di bidang ekonomi yang pertama adalah adanya perubahan sistem ekonomi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Dari yang awalnya sistem tanaman biasa,
kemudian diubah oleh Belanda menjadi tanaman perkebunan. Yang kedua, dampak di bidang politik lainnya adalah perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal itu beralih ke pemerintahan. Nah, kemudian bagi masyarakat biasa yang ingin menggarap tanahnya, itu harus melakukan sewa kepada pemerintah. Nah, akhirnya apa? Di sini terjadi sistem sewa tanah antara orang lokal atau orang asing kepada pemerintahan Belanda. Berikutnya adalah Belanda juga mengembangkan sistem perbankan. Salah satu perbankan yang didirikan adalah DJB atau De Japas Bank. Nah, bank ini menjadi pengatur perekonomian Belanda selama di Indonesia. Kemudian, dampak lainnya adalah munculnya pelabuhan-pelabuhan sebagai tempat perdagangan komoditi. Di beberapa tempat di pulau di Indonesia, terdapat pelabuhan-pelabuhan yang memang dikhususkan untuk perdagangan komoditi. Di Jawa, misalkan yang sampai berkembang sampai sekarang adalah Pelabuhan Merak Banten, yang menjadi pelabuhan terbesar juga di Pulau Jawa, yang terdapat di Provinsi Banten. Selanjutnya dalam bidang hukum, dampak yang sangat terasa adalah ketika sebelum kedatangan Belanda, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini masih menerapkan hukum adat. Nah, ketika kedatangan Belanda, hukum adat ini kemudian diganti menjadi hukum kolonial. Nah, akhirnya apa? Terdapat atau munculnya badan peradilan seperti orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan ketentuan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya misalkan, ketika orang pribumi melakukan kesalahan, maka orang Eropa bisa memberikan tindakan atau hukuman. Tetapi sebaliknya, ketika orang Eropa melakukan tindakan-tindakan yang salah atau melanggar, maka orang pribumi tidak diberikan kekuasaan untuk memberikan hukuman. Kemudian dampak dalam bidang sosial. Tentu dampak yang paling terlihat adalah adanya pembagian status sosial masyarakat, seperti golongan Eropa, atau mereka yang berasal tentunya dari Eropa. Kemudian golongan Timur Asing, mereka yang berasal dari Asia bagian timur, seperti Jepang, Cina, maupun Korea. Dan tentu adalah orang pribumi, yaitu orang Indonesia itu sendiri. Kemudian adanya pelapisan sosial, lapisan bawah, menengah, dan atas. Dampak sosial lainnya adalah perluasan kolonialisme dan imperialisme ini berakibat makin melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi. Mengapa? Karena penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk menggali kekayaan bumi Indonesia, seperti memungut pajak, mengurus tanaman milik pemerintah, dan mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda. Akibatnya adalah turunnya kedudukan dan penguasaan pribumi yang mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan sebagai penguasa pribumi. Sebelumnya, mereka berkedudukan sangat terhormat karena dihormati oleh masyarakat sebelum kedatangan bangsa Belanda. Berikutnya dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, muncul berbagai dampak, terutama dari segi pakaian. Awalnya orang Indonesia menggunakan pakaian tradisional seperti kamben atau kebaya bagi perempuan. Tetapi setelah kedatangan Belanda, orang-orang Indonesia sudah mulai beralih menggunakan pakaian-pakaian yang diperkenalkan oleh Belanda, seperti menggunakan topi, celana, dan sepatu. Salah satu dampak yang juga berkembang sampai sekarang adalah penggunaan pakaian kemeja, yang sebetulnya adalah salah satu pakaian yang memang dibawa atau diperkenalkan oleh bangsa Belanda. Dalam bidang bahasa, beberapa bahasa Indonesia itu ketika kita lafalkan, itu adalah bahasa serapan yang berasal dari negara-negara Eropa. Seperti biola, yang asal katanya adalah viola. Meja,
yang asal katanya adalah meza, dan figura atau figura. Selain dalam bidang pakaian dan bahasa, dampak dalam bidang budaya yang muncul adalah dalam bidang kesenian, yaitu diperkenalkannya alat musik dari Eropa seperti biola, cello, gitar, seruling, maupun ukulele. Beberapa alat musik ini mungkin sebagian belum dikenal oleh orang Indonesia sebagai bagian dari bangsa Eropa. Tetapi sejarah mencatat bahwa beberapa alat musik ini memang Belanda yang memperkenalkannya. Dan sampai sekarang kita, dalam kesadaran kita, mengenal alat musik ini sebagai bagian dari kesenian kita. Dampak lain dalam bidang budaya adalah munculnya tata kehidupan barat, seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, pendidikan yang mulai dikenal di kalangan atas atau istana. Kemudian tradisi keagamaan pun mulai terancam karena Belanda membatasi kegiatan beragama di Indonesia. Nah, dalam suasana kritis ini, pandangan keagamaan dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan. Karena orang Indonesia menganggap apabila ditekan dari segi agama itu adalah sebuah penindasan. Kemudian kebiasaan lainnya adalah yang mungkin menjadi momok bagi kita sampai sekarang adalah kebiasaan minum minuman keras. Karena Belanda memperkenalkan berbagai minuman yang mengandung alkohol dengan kadar yang cukup tinggi. Selanjutnya dalam bidang pendidikan adalah Belanda mulai memberikan kesempatan untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun dengan tujuan yaitu adalah Belanda ini mendapatkan atau ingin mendapatkan tenaga ahli yang murah untuk diperkerjakan dalam administrasi kolonial. Nah, walaupun diberikan pendidikan, tetapi pendidikan yang sifatnya masih terbatas. Apa maksudnya terbatas? Belanda hanya memberikan pendidikan kepada mereka-mereka yang dianggap kompeten dan memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Seperti contohnya misalkan adalah anak para pejabat, anak bangsawan, maupun penguasa. Dari berbagai dampak tadi, bisa kita simpulkan bahwa dampak penjajahan kolonial Belanda ini ada yang dampaknya positif dan ada yang dampaknya negatif. Salah satu dampak positifnya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, adalah kita diperkenalkannya jenis tanaman-tanaman yang baru yang dikembangkan sampai sekarang. Seperti tebu, teh, kopi, tembakau. Dan tanaman ini menjadi komoditas ekspor kita di saat sekarang ini. Tapi selain dampak positif, justru penjajahan itu menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Seperti misalkan menimbulkan kesengsaraan, penderitaan rakyat yang berkepanjangan, habisnya sumber daya alam kita yang dikeruk secara bebas oleh Belanda, hingga berbagai kebudayaan yang negatif, seperti minuman keras, dan juga munculnya kriminalitas. Demikian pembahasan terkait dengan dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Sampai bertemu pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Terima kasih.